warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Mutiara Aprilia dengan NIM 2232411102 dari kelas PBSI Reguler E 2023. Pada video ini saya akan menjelaskan cara melakukan uji normalitas dan uji homogenitas menggunakan aplikasi SPSS. Nah, video ini diharapkan dapat membantu teman-teman memahami cara membaca hasil analisis SPSS secara tepat. Sebelum masuk ke praktik, mari kita pahami dulu pengertian kedua uji tersebut. Uji normalitas adalah uji yang digunakan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Suatu data dapat dinyatakan normal apabila nilai significance atau p-value-nya lebih besar dari 0,05. Sementara itu, uji homogenitas adalah uji yang digunakan untuk melihat apakah varians antara dua kelompok data sama atau tidak. Jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka variansnya homogen. Kedua uji ini sangat penting dilakukan sebelum menggunakan uji statistik parametrik seperti uji T atau ANOVA, karena bertujuan memastikan bahwa data memenuhi syarat dasar analisis. Nah, sebelum kita masuk kepada aplikasi SPSS, kita harus menyediakan file Excel terlebih dahulu, yang dimana di dalam file itu terdapat 3 kolom, yaitu nama, kelas, dan nilai. Lalu, setelah kita mempunyai file dari Excel yang sudah sesuai dengan format yang saya tampilkan, kita langsung saja masuk kepada aplikasi SPSS-nya. Nah, ketika kita menyalin data kita ke dalam aplikasi SPSS, kita harus memastikan bahwa kolom-kolom seperti nama, nilai, dan kelas tadi harus sesuai dengan var yang ada pada aplikasi SPSS-nya. Seperti yang bisa dilihat di sini, var 1 diisi oleh nama, lalu var 2 diisi oleh kelas, dan var 3 diisi dengan nilai. Itu harus kita sesuaikan. Nah, ketika kita sudah memastikan var tersimpan dengan benar, kita juga harus memastikan bahwa nama akan bersanding dengan tipenya masing-masing, seperti nama siswa menggunakan tipe string, lalu nilai, lalu kelas juga tipenya string, dan nilai tipenya adalah numerik. Setelah format sudah benar, kita akan langsung saja melakukan uji normalitas. Nah, untuk memulai melakukan uji normalitas, kita bisa mulai pada menekan tombol Analyze, kita tombol Analyze, lalu Descriptive Statistic, lalu kita pencet Explore. Nah, pada bagian ini nilai kita masukkan ke Dependent List, lalu kelas kita masukkan di Label Case. Kita masukkan kepada Vector List, lalu kita pencet Plots. Normality plots-nya harus kita checklist ya teman-teman. Setelah itu kita OK, maka hasil uji normalitas akan langsung muncul pada output statistiknya. Bisa kita lihat dari case processing, lalu deskriptif, dan ada juga pastinya hasil tes uji normalitasnya. Lalu ada juga stem and leaf plots, dan normal QQ plots atau diagramnya juga langsung muncul ya teman-teman di output statistiknya. Oke, selanjutnya kita akan masuk kepada tutorial tes uji homogenitas. Pertama, kita akan masuk kepada analyze, lalu kita masuk ke compare means dan independent sample t-test. Pada bagian ini, nilai kita masukkan pada tes variabel. Lalu kelas kita masukkan di grouping variable. Nah, pada bagian ini kita harus menyesuaikan dengan kelas yang ada pada file kita, seperti 10.3 dan 10.4. Lalu kita continue dan OK. Kenapa kita harus menyesuaikan itu? Karena jika salah menyesuaikan, datanya bisa error ya teman-teman. Jadi kita harus sesuai dengan file yang kita punya. Nah, setelah itu langsung muncul nih hasil dari tes homogenitas menggunakan t-test. Bisa kita lihat hasilnya. Dia akan tergabung dengan tes normalitas sebelumnya ya teman-teman, outputnya atau filenya. Jadi di dalam satu output itu nanti dia ada tes normalitas dan tes homogenitasnya. Bisa kita lihat ini ada tes normalitas yang sebelumnya, lalu nanti jika kita scrolling di bawahnya akan
muncul hasil tes homogenitas yang kita tes sebelumnya. Nah, pada penelitian ini saya membandingkan nilai siswa kelas 10.3 dan 10.4. Berikut hasil analisis datanya. Pertama, dari hasil statistik deskriptif, terlihat bahwa rata-rata nilai kelas 10.3 adalah sebesar 81,28, sedangkan 10.4 lebih tinggi yaitu 85,4. Artinya, secara umum nilai siswa kelas 10.4 cenderung lebih baik dibandingkan kelas 10.3. Perbedaan ini juga terlihat dari standar defisiasi, yaitu kelas 10.3 sebesar 3,81 sedangkan kelas 10.4 yaitu 6,71. Selanjutnya, dilakukan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Hasilnya, kedua kelas memiliki nilai signifikan di bawah 0,05, sehingga data dinyatakan tidak berdistribusi normal. Namun, karena jumlah sampel lebih dari 30 orang, uji T masih bisa digunakan. Kemudian, dilakukan uji T 2 sampel independen. Pertama, dilihat uji Levin untuk mengetahui bahwa apakah nilai varians kedua kelas sama. Nilai signifikans Levin adalah 0,000, artinya varians kedua kelas tidak sama, sehingga yang dipakai adalah variance equality of not assessment. Dari uji tersebut diperoleh nilai signifikans 0,03, yaitu lebih kecil dari 0,05. Ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai kelas 10.3 dan kelas 10.4. Selisih rata-ratanya adalah sekitar 4,16 poin dengan kelas 10.4 lebih tinggi. Nah, berdasarkan hasil ini dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar kelas 10.4 secara statistik lebih tinggi dibandingkan kelas 10.3 dan perbedaannya terjadi secara kebetulan, tetapi memang terbukti signifikan.